Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ma'rifa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun al mu'minat usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangi karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah taala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya, dengan zatnya, dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Semoga Allah dekatkan kita dengan beliau baik dalam zahir maupun dalam mimpi, sejak di dunia hingga di akhirat nanti. Amin 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 rabbil alamin. Ikhwan akhwat yang anda muliakan dan sayangi karena Allah, di pertemuan terdahulu kita udah kaji tentang orang yang meninggal. Jadi kita ibrah sebelumnya itu, ketika kita masih hidup, kita mempersiapkan bekal kita dengan ilmu, amal dan ikhlas tersebut. Sebab ya setiap orang akan celaka, kalau kata Imam Ghazali ya, kecuali yang berilmu. Maksudnya yang belajar, yang mau belajar ya, yang mengetahui tersebut ya, yang mengetahui halal haram, mereka juga akan celaka kecuali dia mengamalkan ilmunya. Nah, dan yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka, kata beliau, kecuali yang ikhlas. Ilmu, amal dan ikhlas. Nah, bagaimana kalau sudah meninggal? Maka itu tugas kita sebagai orang yang masih hidup, yaitu membantu mereka dengan doa. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, dalil-dalil bagaimana sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh amal ibadah itu dapat dikirimkan pahalanya. Nah, udah kita bahas nih masalah puasa, masalah sholat. Yang ada dalam hadis sahih puasa. Adapun kalau sholat itu dikodokkan sholat orang yang sudah meninggal, itu dalilnya kias, dan sebagian ada kalam ulama. Nah, fair ya, udah kita bahas. Itu bekal, jadi bekal sebelum meninggal, dan kita bekali orang yang sudah meninggal. Kita lanjut ke makalah keempat. Nah, kita bacakan Fatihah dulu untuk ulama kita. Yang pertama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani. Nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'ah, dan makalah keempat, an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ini hadis ini nukila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, itu kata Syekh Nawawi ya, dinukil dari beliau. Apa kata Umar? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, berkata, li Jibril alaihissalam, kepada Jibril alaihissalam. Nabi bilang sama Jibril, apa kata beliau? Sifli hasanati Umar, sifatkan li untukku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Nabi pengen diceritain nih sama malaikat Jibril, apa sih yang dia tahu tentang kebaikan-kebaikan Umar. Fakol, maka Jibril menjawab, laukanatil biharu midadan, andaikan al bihar, lautan, baharun laut, bihar lautan ya, lautan ya, midadan menjadi tinta, wasajaru aklaman, dan pohon jadi aklaman, kolamun ya, pohon menjadi pena-penaku gitu ya. Lama hasor Tuhan, saya ndak bisa aku hitung, ndak akan terhitung olehku, itu kata Jibril alaihissalam. Fakol, nah, mendengar jawaban itu Nabi bertanya lagi, sifli hasanati Abi Bakrin, sif, sama seperti tadi ya, buat yang mau nyatet, kebaikan-kebaikan Abi Bakrin sekarang. Fakol, maka beliau bersabda, Umaru Umaru hasanatun. Nah, Umar itu satu kebaikan. Umar itu adalah satu kebaikan min hasanati Abi Bakrin, bagian
itu satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Bakr. Nah, jadi kalau diibaratkan Umar itu satu kebaikan, itu cuma satu aja di antara sekian banyak kebaikan-kebaikan Abi Bakr. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu lebih luas dalam hal kebaikannya. Jadi sahabat ini, kalau kita mengikuti hadis ini berarti Abu Bakar itu luar biasa. Kalau diibaratkan Umar itu satu kebaikan, itulah satu di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar yang Siddiq radhiyallahu anhu. Akhwan-akhwat yang muliakan sayangi karena Allah, kita masuk ke tema utama. Nah, tema ini yang memang apa namanya? Memang kita kasih judul ya. Yang tadi itu memang dari Hafiz Ibnu Hajar, beliau menulis seperti itu. Tiba-tiba kayak pindah tema gitu ya. Izzad dunia, kemuliaan dunia, tingginya hal dunia, kebaikan dunia begitulah ya. Kemuliaan dunia bil mal adalah dengan harta, wa izul akhirah, dan kemuliaan akhirat bisolihil amal, dengan baiknya amal perbuatan. Maksudnya dengan bil a'malis soleh. Ini namanya idhofatis sifat ilal mausuf. Jadi sifat itu disandarkan kepada yang disifatinya. Nah, baiknya amal perbuatan, maksudnya amal perbuatan yang soleh, yang baik. Apa maksudnya kemuliaan dunia itu dengan harta, dan akhirat itu dengan amal baik? Pala tatakawa, tidak akan kuat, tidak akan kokoh, umur dunia, perkara-perkara dunia, wala tasluhu, dan tidak akan baik begitu ya, illa kecuali bil amwal, dengan harta. Ya, ini realistis ya. Kehidupan dunia itu akan menjadi kuat dan baik itu dengan harta. Wala tataqawwa, dan tidak pula akan jadi kuat kokoh umurul akhirah, perkara-perkara akhirat, wala tasluhu, dan dia tidak akan baik pula illa bil a'malis soleh. Nah, jadi beliau ini mengumpamakan seperti itu, bahwa dalam hal dunia itu kita paham bahwa yang mengokohkan kita butuh itu dengan harta. Bahkan ketika kita membantu saudara kita secara manusiawi begitu ya, belum kita ngomong akhirat, yaitu dengan kebaikan dalam hal harta amwal. Begitu juga dengan akhirat nanti. Nah, makanya ada hadis, mali dunyaka karena kata iswabada begitu kan, kok mali akhiratika karena katamu tuh godan. Seolah-olah kita mati besok pagi, itu kita cara seolah-olah seperti itu ya, sampai kita dianjurkan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan bekal kita sampai di akhirat. Nah, jadi beliau ini ngajak kita realistis ya. Kalau kita sekarang ngajar dunia, kita kan gitu, kalau mau nikah nggak cukup pakai cinta, butuh uang dong. Nah, begitu juga dengan akhirat nanti. Apa ya cukup dengan cinta begitu ya, cinta sama Nabi, cinta sama Allah, tapi tidak ada amalnya, banyakkan dosanya gitu ya. Banyak diantara kita yang realistis di dalam hal keduniaan, duniawi, tapi dia nggak masuk akal dalam hal ukhrawi. Ini kalau Imam Al-Ghazali, mereka orang yang magrur, orang yang tertipu ya, orang-orang yang tertipu oleh yang sekarang, dan lebih lebih milih yang sekarang ketimbang yang akhirat. Kita kan rata-rata realistis ya, kalau nggak kerja nggak makan gitu lah. Nggak pernah kita mikir kalau nggak dekatkan diri sama Allah, nggak ibadah, nggak selamat di akhir. Jarang bilang begitu ya. Nah, ini peringatan dari beliau, ibrah yang kita ambil bahwa sebaik-baiknya kita dalam mempersiapkan kehidupan kita di dunia, jangan lupakan mesti kita utamakan juga. Karena namanya ini berkaitan dengan kajian sebelumnya ya, ketika kita meninggal nanti seperti orang yang tenggelam tanpa ada yang menolong. Nah, kita mempersiapkan bahtera kita. Apa bahtera kita itu? Azat, bekal itu apa? Bekal amalus soleh. Ikhwan akhwan yang muliakan saya karena Allah. Sampai di sini ada makalah keempat. Salah, besok kita masuk ke makalah kelima. Mudah-mudahan ini bisa kita terus kajiannya sampai akhir kitab ini, karena di bab-bab tengah itu banyak sekali tema-tema pilihan yang luar biasa. Tapi ini kita tabarukan, walaupun katanya sederhana, yang kita pertahankan adalah istiqomah, supaya nanti kita tidak tahu kapan putuh. Itu seperti doa ya, kita panjatkan terus, nanti diijabah. Begitu juga dengan belajar, kita belajar terus bagaimanapun kondisinya, ngantuk maupun tertarik maupun tidak seterusnya, nanti suatu saat Allah akan berikan kita putuh. Nah, sekarang kita berdoa, Allah mftahalaina putuhal arifin wafaqina fid din. Ya Allah, berikanlah kami putuhnya para arifin, pahamkan kami dalam agama. Allahumma shalli ala ya karim. Allah, perbaikilah keadaan kami
seluruh nyawa yang maha mulia. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil ala kulli asir bil bashirin nazir. Allahumma fahimna al syari'ati wa tariqati wal haqiqah wa istamilna biha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna, Allahumma astur uyuba masyayikhina anna, Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tusib barakat ilmi minna. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.